Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Mustafa dengan NIM 2005106022. Saya dari kelas A, prodi PJKR 2020. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengelompokan peserta didik. Apakah itu pengelompokan peserta didik? Pengertian pengelompokan peserta didik atau grouping atau classification yang bisa disebut klasifikasi adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Tanda ini dimaksudkan agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. Kemudian dasar pengelompokan. Yang pertama, peserta didik memilih sejumlah kesamaan sekaligus memiliki sejumlah perbedaan atau satu dengan lainnya. Yang kedua, perkembangan atau kematangan peserta didik satu dengan lainnya bisa berbeda agar kematangan yang lebih dulu tidak menunggu kematangan yang lambat atau sebaliknya. Maka peserta didik tidak perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangannya. Yang ketiga, memudahkan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki karakteristik tertentu yang hampir sama, misalnya kemampuan atau bakat. 4. Melalui pengelompokan, ketentuan peserta didik lebih mudah dikenali dan lebih mudah memberikan pelayanan secara individual yang optimal. Jenis pengelompokan yaitu pertama, pengelompokan atas fungsi integrasi. Pengelompokan ini adalah pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta didik, misalnya didasarkan atas umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat klasikal. 2. Pengelompokan atas fungsi perbedaan. Pengelompokan atas fungsi perbedaan adalah yang diaksentuasikan pada perbedaan individual peserta didik, misalnya minat, bakat, dan kemampuan. Kemudian jenis-jenis pengelompokan peserta didik. Yang pertama, the non-grade elementary school. Jenis ini adalah sekolah dasar tanpa tingkat. Sekolah dasar tanpa tingkat ini memberikan kesempatan seluas-luasnya peserta didik untuk mengambil mata pelajaran berdasarkan kemampuan masing-masing individual peserta didiknya. Yang kedua, yaitu multi-grade and multi-TX grouping adalah pengelompokan yang mengerti tingkatnya dan mengerti usia. Pengelompokan demikian dapat terjadi pada sekolah-sekolah yang menggunakan sistem tingkat. Pada pengelompokan ini, peserta didik berbeda usianya dikelompokkan dalam tempat yang sama. Peserta didik berinteraksi dan belajar bersama-sama. Yang ketiga, the dual progress land grouping. Jenis ini adalah sistem pengelompokan kemajuan rangkap yang dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kemampuan individual peserta didik di setiap umur dan setiap tingkat. Masing-masing peserta didik diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Yang keempat, self-contained classroom adalah penempatan sekelompok peserta didik oleh seorang guru, sedangkan kelompok peserta didik yang lainnya ditempatkan pada guru lainnya. Yang kelima, team teaching adalah pengelompokan yang di dalamnya terdapat sekelompok peserta didik yang diajarkan oleh guru secara tim. Dalam pembelajaran ini, guru lebih membatasi diri pada kapasitas keahliannya dan sama yang bisa disebut sekali mengajarkan apa yang ada di luar keahliannya. Tanda demikian dapat terjadi oleh karena tidak jarang satu mata pelajaran atau bidang studi membutuhkan keahliannya yang bermacam-macam. Kemudian yang keenam, departmentalization adalah suatu sistem pengelompokan peserta didik yang di dalamnya guru hanya mengkhususkan diri pada mata pelajaran tertentu. Oleh karena gurunya hanya mengkhususkan diri pada mata pelajarannya, maka yang mereka ajarkan adalah mata pelajaran tertentu juga. Yang ketujuh dan akhir, ability grouping atau bisa disebut ability grouping adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik. Peserta didik mempunyai tingkat kemampuan yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama juga. Yang akhir, kesimpulan.
Pengelompokan dikenal dengan grouping didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan juga mempunyai perbedaan. Pengelompokan bukan dimaksudkan untuk mengkotak-kotakan peserta didik, melainkan justru bermaksud membantu mereka agar dapat berkembang secara optimal dan secepat mungkin. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.